Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 2 bulan Dzulqa'dah. Itu artinya bulan depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita akan merayakan hari raya kurban atau Idul Adha. Pada hari itulah kita disyariatkan oleh Allah untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu, kajian yang paling tepat adalah kajian yang mengupas secara tuntas hal-hal yang terkait dengan fikih kurban, dan itu tempatnya ada di channel ini. Karena itulah simak terus kajian luar biasa di channel ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, kurban ini para ulama, khususnya ulama madhab Syafi'i, sebagaimana tertuang di dalam kitab-kitab karya mereka, lebih diistilahkan dengan udhiyah. Untuk ketuntasan pembahasan atau kajian masalah fikih kurban ini, setidaknya kita akan membagi dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi takrif atau definisi, dan yang kedua adalah dimensi dalil atau dasar bukti bahwa keberadaan kurban, ibadah kurban ini benar-benar bagian daripada syariat agama Islam. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi hukum. Yang dimaksud dengan dimensi hukum di sini adalah hukum melaksanakan ibadah kurban itu sendiri, termasuk syarat-syarat dan rukun yang ada di dalamnya. Dan kita akan membahas 3 dimensi ini secara berurutan. Dimensi pertama, kita akan membahas takrif atau definisi daripada udhiyah atau kurban itu. Para ulama, khususnya ulama kalangan madhab Syafi'i, mereka mendefinisikan udhiyah atau kurban adalah seperti ini: hiya ismun lima yudbahu minan na'am yawma idin nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Definisi daripada udhiyah adalah hiya ismun lima yudbahu minan na'am, yaitu nama dari hewan jenis na'am yang disembelih. Kapan itu? Yauma idin nahri, pada hari raya Idul Adha, wa ayyamit tashriqi, dan wa ayyamat tashriqi, dan hari-hari tasyrik. Tujuan apa penyembelihannya? Tujuannya adalah taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari definisi ini ada 4 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah yang termasuk ibadah kurban adalah menyembelih. Ya, yang dihitung sebagai ibadah kurban adalah menyembelih, bukan sedekah daging. Kalaupun sedekah daging itu bagian daripada ibadah,
ini merupakan ibadah yang lain, sehingga menyembelihnya ini kategori ibadah dan berpahala. Bersedekah daging ini juga ibadah yang juga berpahala, sehingga luar biasa. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwa yang disembelih itu bukan hewan sembarangan, akan tetapi hewan yang masuk dalam jenis na'am. Hewan yang masuk dalam jenis na'am itu kalau dikelompokkan ada 3. Kelompok pertama adalah kelompok unta. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok sapi atau kerbau. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok kambing. Ini poin yang kedua. Sehingga hewan-hewan yang lain tidak masuk dalam definisi ini. Itu artinya tidak bisa dijadikan binatang kurban, kecuali menurut pendapatnya Imam Ibnu Abbas, karena beliau lebih menekankan ibadah menyembelih hewannya, sehingga bagi beliau binatang lain pun, contohnya seperti iwas, atau kita lebih mengenal dengan itik atau angsa, ini boleh untuk dijadikan binatang kurban. Dan ini direkomendasikan oleh Imam Ibnu Hajar, menganjurkan kepada siapa saja yang belum mampu berkorban dengan jenis hewan na'am tadi, ini dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Ini poin yang kedua. Poin ketiga adalah bahwa penyembelihan ini dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, bukan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain berarti tidak bisa disebut dengan ibadah kurban. Kemudian poin yang keempat adalah taqarruban ilallah. Tujuan penyembelihan ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada hubungannya antara menyembelih dengan Allah? Ya, tidak ada. Intinya mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah, yang dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah kurban. Melaksanakan perintah itu artinya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam udhiyah ini harus ada niatnya. Kita akan membahas masalah ini nanti pada dimensi hukumnya. Nah, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, kita lanjutkan pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi dalil. Sebetulnya banyak ya dalil yang terkait dengan ibadah kurban ini. Saya ambilkan satu, yaitu perwakilan dari dalil yang bersumber dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar agama Allah atau agama Islam. Artinya unta-unta di sini adalah unta yang disembelih pada saat hari raya Idul Adha. Itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah atau syiar-syiar agama Islam. Sehingga ini dipahami oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban bagian daripada syariat agama Islam.
Kemudian dalil yang kedua, ini perwakilan saja, ini yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Nabi pernah bersabda, kutiba alayya an-nahru wa laisa biwajibin alaikum, yang artinya adalah diwajibkan atasku berkurban dan tidak diwajibkan atas kalian. Ini dalil yang kedua yang difahami oleh para ulama, bahwa dalil ini menegaskan keberadaan ibadah kurban ini memang benar-benar bagian dari ajaran agama Islam. Ini untuk dimensi dalil. Kemudian kita lanjutkan untuk dimensi hukum. Bagaimanakah hukum melaksanakan ibadah kurban itu sendiri? Kita fokus saja dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa hukum asal daripada melaksanakan ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah atau kesunahan yang sangat dianjurkan, di mana kesunahan ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah ain atau kesunahan individu. Ini berlaku bagi orang yang tidak memiliki tanggungan nafkah untuk keluarga, kemudian Islam, sudah baligh, berakal, merdeka dan mampu, ya, mampu berkurban, maka baginya ini sunnah ain, sunnah individu untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua adalah sunnah kifayah, kesunahan yang bersifat kolektif atau kelompok. Kesunahan ini berlaku bagi satu keluarga yang salah satu anggotanya ada yang mampu dan memenuhi syarat sebagaimana poin nomor 1. Artinya apa? Muslim, baligh, berakal, merdeka dan mampu, tapi dia hidup dalam keluarga. Ini bagaimana? Ketika dalam keluarga itu mampu semua, maka ketika ada satu yang berkorban, maka karena ini sunnah kifayah, maka satu ini menggugurkan, ya, bagi yang lain yang tidak melaksanakan. Artinya meskipun yang lain tidak melaksanakan ibadah kurban padahal mampu, ini mereka tidak makruh karena ada yang mewakilinya. Ini bukan urusannya satu kurban untuk satu keluarga, bukan itu, ya. Ini untuk sunnah kifayah, karena ini banyak sekali yang salah faham dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua. Jadi hukum asal itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah dibagi dua, ada kalanya sunnah ain, ada kalanya sunnah kifayah. Dan yang kedua ini berarti hukum yang bukan asal, hukum baru, yaitu wajib. Kapan kurban itu wajib dan berlaku bagi siapa? Wajib berkurban berlaku bagi orang yang bernazar, ya, bernazar akan berkurban, baik dengan nazar hakiki. Contoh, jika saya lulus sekolah maka akan berkurban, ini contoh nazar hakiki. Atau nazar hukmi, nazar secara hukum. Contohnya bagaimana? Binatang ini aku jadikan binatang kurban. Ini contoh nazar hukmi. Dan ketika ada kata-kata semacam ini, dihukumi nazar sehingga wajib untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan hewan yang ditunjuk akan dijadikan binatang kurban ini wajib untuk disembelih. Nah, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, untuk pembahasan binatang apa saja dan apa kriteria yang menjadi persyaratan keabsahannya,
Kita akan membahasnya dalam video-video selanjutnya. Ikuti terus kajian luar biasa di channel ini. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.